Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Assalamualaikum. Siap untuk belajar? Ya. Mari kita kelas. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan Anda berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Pembelajaran project based learning dengan pendekatan STEM diharapkan Anda dapat membuat model bentuk molekul menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian Anda akan mempresentasikan model bentuk molekul dengan jelas, serta dengan adanya materi ini Anda dapat meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom dan pengaruh bentuk molekul terhadap kepolaran suatu senyawa dengan tepat. Ya. Nah, terkait tujuan pembelajaran kita tadi, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi tentang apa? Kita menggunakan aplikasi apa? Ada yang masih ingat dari domain elektronik Bapak? Oke, yang laki-laki ya. Coba berdiri. Teori domain elektron itu adalah teori yang menyatakan PI dan PeB saling tolak-menolak pada ketentuan atom pusat. Teori domain elektron juga merupakan penyempurnaan dari teori VSPL. Oke. Dengan adanya pembelajaran itu kemarin, pada saat saya menampilkan gambar H2O, apa yang menjadi pertanyaannya? Apa itu PI dan PeB? Oke, selanjutnya pertanyaan apa lagi? Oke, silakan. Pak, kenapa garisnya bengkok? Dengan munculnya pertanyaan itu, maka kita semua sepakat untuk mendesain perencanaan proyek tentang bentuk molekul. Ya, tepat. Menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, ini supaya kegiatan proyek kita berjalan dengan lancar, kita harus menyusun apa kemarin? Jadwal. Menyusun jadwal proyek. Ya. Coba salah satu kelompok bisa membacakan jadwal proyek yang sudah disusunnya. Silakan. Susunan jadwal. Jenis kegiatan mempersiapkan alat, penanggung jawab semua anggota kelompok, tanggal pelaksanaan 17 November 2022. Jenis kegiatan merangkai bentuk molekul, penanggung jawab semua anggota kelompok, tanggal pelaksanaan 21 November 2022. Jenis kegiatan mempresentasikan hasil proyek, penanggung jawab semua anggota kelompok, tanggal pelaksanaan 21 November 2022. Oke, sekarang silakan Anda berkolaborasi dalam kelompok, buka LKPD Anda, ya. Kemudian perhatikan petunjuk bentuk molekul apa yang akan kalian buat.
dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah Anda pegang saat ini. Sekarang siap untuk presentasi. Jadi kelompok 1 bagiannya tentang bentuk molekul yang pertama, kelompok 2 bentuk molekul yang kedua, begitu seterusnya sampai bentuk molekul yang kelima pada kelompok yang kelima. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 dulu yang presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bentuk molekul BCl2 atau linear. Jadi ini bentuk molekul BCl2 atau linear. BCl2 atau linear memiliki dua pasangan elektron ikatan, namun tidak memiliki elektron bebas. Sehingga bentuk molekul linear atau BCl2 bersifat non-polar karena dia tidak memiliki elektron bebas. Pasangan elektron terikat tersebut akan saling tolak-menolak dengan sudut tolakan sebesar 180 derajat, sehingga bentuk molekul BCl2 adalah linear dengan atom B sebagai pusat. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Atau mungkin jawaban Anda sama dengan kelompok 2? Sama. Oke, coba bukan kelompok 2 ya, kelompok 1 ya. Oke, coba setiap kelompok angkat bentuk molekulnya yang BCl2 yang linear tadi, coba angkat. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Kita lihat. Oke. Setiap kelompok memiliki bentuk molekul yang sama ya. Iya. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kenapa disebut segitiga di piramida? Karena ia memiliki 5 pasangan elektron yang saling berikatan dan ia tidak memiliki elektron bebas, sehingga dia bersifat netral. Sehingga dia bersifat non-polar. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Ada pertanyaan. Mengapa BCl5 bersifat non-polar? Oke, silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Kenapa dia bersifat non-polar? Karena dia tidak memiliki elektron bebas. Kita kelompok lagi presentasi. Ya. Kelompok 3. Oke, silakan. Di sini kami akan menguji hasil proyek kami. Proyek kami yaitu bentuk molekul BH3 atau segitiga planar. Bentuk molekul segitiga planar memiliki PEI3 dan PEB 0 sehingga senyawanya BH3. BH3 memiliki besaran sudut 120 derajat dan BH3 adalah bentuk non-polar. Kenapa BH3 non-polar? Karena pada atom pusat B tidak memiliki PEB, maka bentuk molekulnya simetris. Oleh karena itu, senyawa BH3 merupakan senyawa non-polar. Sekian dan terima kasih. Oke. Bagaimana kelompok lain? Apakah sama? Sama. Ya, kelompok 5 silakan. Jadi nama bentuk molekul yang kami akan presentasikan adalah tetrahedral. Mengapa disebut tetrahedral? Karena memiliki satu atom pusat dan jumlah elektron ikatannya adalah 4. Ikatan ini non-polar karena tidak memiliki ikatan bebas. Contoh molekulnya adalah SiCr4 dan mempunyai sudut ikatan 109,5 derajat. Sekian dari saya dan terima kasih.
Nah, perhatikan bentuk molekul Anda akan berbeda. Ya. Kenapa? Coba saya pinjam dulu bentuk molekul ini. Jadi bentuk molekulnya ini pada dasarnya sama. Ya, sama-sama memiliki 4 pasang elektron ikatan. Ya, tetapi yang membedakan adalah penentuan besar sumbernya. Sebenarnya ini non polar. Ya, kenapa non polar? Karena dia simetris ya. Tapi kalau misalnya seperti ini sudah tidak simetris ini. Ya, nanti diperbaiki lagi ya. Perbaiki lagi bentuk molekulnya, ikuti sesuai arahannya, kita pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi Artificial Bonding. Kelompokannya belum presentasi. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Miranda, saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusikan. Oke, silakan. Yang kami diskusikan tadi adalah molekul SF6 atau oktahedral. Bentuknya seperti ini. Kenapa disebut oktahedral? Karena jumlah pasang elektron ikatannya 6 dan tidak memiliki elektron bebas. SF6 atau oktahedral bersifat non-polar karena tidak memiliki pasang elektron bebas pada atom pusatnya dalam struktur Leucian. Terima kasih. Dari mana? Yang kelompok lain sama nggak? Bentuk molekul dan jawaban Anda dengan kelompok 5, 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian selanjutnya kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah bentuk molekul dipengaruhi oleh jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Semakin banyak pasangan elektron bebas pada atom pusat, maka semakin polar suatu molekul. Bisa. Sudah? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulannya? Oke, silakan. Berdiri. Bentuk molekul dapat kita rangkai menggunakan bahan-bahan sekitar kita. Bentuk molekul dapat kita rangkai menggunakan bahan sekitar kita. Ada lagi sambungannya? Tidak. Tidak ada. Silakan dulu. Benar kesimpulannya ya? Iya. Kita bisa membuat bentuk molekul dalam menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya saja yang Anda gunakan hari ini, yang sudah ada ini, ya. Nah, selanjutnya untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran kita hari ini, saya akan membagikan Anda soal evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Untuk masing-masing kelompok sini maju ke depan ambil lembar. Silakan dikerjakan waktunya 2 menit. Yang sudah selesai sudah bisa mulai. Dengan akhirnya pengerjaan soal evaluasi tadi, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah aktif, kemudian disiplin dalam mengerjakan proyeknya. Pesan saya, Anda harus belajar lebih banyak lagi. Ya, artinya tadi ada beberapa kelompok yang mungkin mengalami kesalahan miskonsepsi dengan pembuatan bentuk molekul, yang pada akhirnya tadi kelompok berapa tadi yang beda sendiri ya? Kelompok 3 ya, sendiri dengan kelompok yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya setelah bentuk molekul, materi yang akan datang itu adalah materi tentang gaya antar molekul. Nah, itu pun juga tidak kalah pentingnya dengan pembelajaran hari ini maupun kaitannya dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kira-kira sebelum kita akhiri pembelajaran kita sudah awali dengan doa. Baik juga kita tutup dengan doa. Kita kelas, silakan pimpin dalam doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai.